Yo, guys, balik lagi sama gue Martina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya informasi seputaran Bitcoin ya, khususnya technical analysis seputar Bitcoin, kemudian juga XRP teman-teman ya. Jadi karena kan memang informasi terakhirnya itu di bulan Januari itu adalah persidangan terakhir atau finalnya dari si XRP. Ya, jadi langsung aja teman-teman ke inti videonya. Oke, kita bahas untuk si Bitcoinnya terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Jadi memang ini adalah salah satu pattern yang sama ya, yang seperti kemarin saya sudah sampaikan. Di sini adanya trendline resistance dan bawahnya itu pasti supportnya, teman-teman. Oke. Nah, memang supportnya ini ada juga di dalam box warna kuning ini yang sudah sering kali saya infokan ke kalian. Ini adalah area akumulasi pertama jika buat kalian yang mau cicil beli. Ya, di Bitcoin di kisaran 45.400-an dolar sampai 46.800 dolar, sekitar area itu. Ya, karena memang berapa kali menyentuh di box warna kuning ini market going up. Ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kemudian di sini juga pattern ini namanya descending broadening wedge pattern ya, teman. Jadi kurang lebih seperti inilah tuh gambarannya ya, teman-teman ya. Kemudian juga tuh kurang lebih seperti ini gambarannya. Ya, seperti ini kurang lebih tuh gambarannya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, potentially ya untuk si Bitcoin seperti yang kemarin sudah saya sampaikan teman-teman ya, dari target kenaikannya ini kalau diukur ya, ketika memang dia breakout ya, bisa saja hit sampai kisaran nih ya, teman-teman ya. Persis sekali di area 50.000 sampai 50.200-an dolar. Dimana di situ juga sebelumnya sudah saya tandain pakai garis warna biru ini menjadi salah satu resistance juga untuk si Bitcoin. Kemudian kalau dia breakdown ya, di support terbawahnya itu ya mungkin di sekitaran 45.000 dolar ya. Kalau memang dia nggak mampu nih dipertahankan di area 45.000 dolar, dia potensi breakdown ke arah sekitar 42 sampai 43.000 dolar, di mana memang itu kalau memang dia konfirmasi ataupun benar-benar breakdown teman ya, untuk menutup ya shadow bagian lower candle pada tanggal 4 Desember ya, teman ya. Tentunya hal yang seperti ini harus diantisipasi jika memang dia breakdown, teman-teman ya, dari pattern ini dia kemungkinan untuk menutup bagian bottoming dari si shadow ya, bagian lower candle dari pergerakan Bitcoin ini pada tanggal 4 Desember 2021 teman-teman ya. Jadi ini adalah skenario terburuknya. Nah, untuk skenario terbaiknya ya teman-teman, untuk si Bitcoin sendiri ya, memang kita bisa lihat di sini dia sudah drop, kemudian up, drop lagi teman-teman, mantul, reject, mantul, reject lagi teman-teman. Dan sekarang nih tugasnya untuk si Bitcoin setidaknya dia harus sideways di sini terlebih dahulu untuk melanjutkan penguatan. Dia breakout, kemudian dia retest terlebih dahulu di area sini ya, harus mampu dipertahankan oleh si Bitcoin. Kemudian dia going up, kemudian dia breakout lagi dari area ataupun area tertinggi lah ya, tertinggi terakhirnya, kemudian retest, up lagi, breakout. Nah, di sini ya teman-teman adalah salah satu konfirmasi kalau memang Bitcoin udah siap untuk melanjutkan penguatannya kembali. Oke, jadi saya ulangin ya, after dia sideways, dia breakout, dia retest, kemudian dia breakout lagi dari highest point terakhirnya. Jadi itu salah satu pertanda yang sangat bagus sekali untuk si Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya dan menuju ke targetnya di sekitaran 50.000 sampai 50.200 dolar. Jadi tentunya buat yang trading sudah harus berhati-hati sekali ataupun sudah bisa mengurangi posisi jika memang Bitcoin udah around ataupun di sekitar 50.000 dolar teman-teman. Oke, ini untuk jangka pendeknya ya. By the way, ini time frame 4 jam untuk si Bitcoin. Jadi sekilas itu aja terlebih dahulu untuk update Bitcoin. Jadi yang harus kita lihat itu ya teman-teman, karena memang berapa kali nih reject dan terakhir kali ini reject juga. Ya, jadi semoga dia sideways terlebih dahulu di sini, testing dulu di kisaran 46.500-an, sekitar area itu. Dia testing mungkin ya, teman-teman, kemudian dia going up, mampu breakout, retestnya kuat, kemudian dia mampu breakout dari highest point terakhirnya di sini ya. Jadi itu salah satu pertanda untuk Bitcoin sudah siap untuk melanjutkan penguatan ke beberapa target resistennya di sekitaran 49.200, next lagi di kisaran 50.000 sampai 50.200 dolar. Tentunya next target lagi ya, itu di kisaran 51.500-an sampai 52.000 dolar. Jadi itu adalah beberapa target resistance, dan di area tengah ini adalah target dari kenaikan si Bitcoin melalui pattern ini teman-teman ya. Jadi semoga ya seminggu 2 minggu awal inilah untuk si Bitcoin ya bisa going up terlebih dahulu lah teman-teman. Jadi mungkin untuk altcoinnya juga bisa going up juga, tapi disclaimernya semoga harapannya Bitcoin Indonesia itu bisa turun. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman gambaran untuk analisa si Bitcoin. Oke. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah price action dari si XRP time frame daily-nya dulu. Kita lihat baru nanti ke hourly.
ya. Jadi memang kita bisa lihat ya, dia semacam bergerak di ini adalah trend line resistance teman-teman ya. Dan ini adalah trend line supportnya. Oke, untuk si XRP. Jadi memang kita bisa lihat ya, potensi si XRP ini bisa sampai mana sih gitu ya, teman-teman ya. Kalau memang kita lihat dari daily-nya ya, ini terakhir kali dia ini nggak mampu dipertahankan ya di atas EMA21 dan 34 ya, kita bisa lihat jelas di sini teman-teman. Dia sudah mantul di trendline supportnya, dia going up, oke. Kemudian dia retestnya di sini nggak kuat, akhirnya short lagi ke bawah teman. Dan di sini kita sekilas ya bisa lihat namanya double bottom, ini bottom 1 dan ini potensialnya menjadi double bottom yang kedua. Jadi kurang lebih nanti huruf W seperti inilah kurang lebihnya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan area neckline-nya itu di sekitaran 14 ribuan rupiah di area sini nih. Saya warna merah aja. Tuh ya. Ini adalah area neckline yang potensially ketika dia benar-benar confirm yang namanya ini ataupun membentuk yang namanya double bottom, bottom 1, bottom 2 dan kebentuk seperti huruf W seperti ini ya teman-teman ya. Harapannya kan kurang lebih seperti itu, ada potensi dia membentuk double bottom. Jadi memang untuk si XRP ini harus pertama ya, PR-nya untuk si XRP pertama ini dia harus berhasil dulu nih breakout dari neckline-nya dia ini di sekitaran 14.000 rupiah. Jadi ketika dia going down, going up, ya udah breakout begini, retest dulu dan dia breakout lagi dari high point terakhirnya baru melanjutkan penguatannya. Ya, teman-teman. Jadi memang untuk resisten terdekat untuk si XRP ya yaitu di sekitaran 14.000 rupiah. Oke. Dan next target lagi di trendline resisten ini nih. Nah, di area ini. Ini udah berapa kali ke-reject teman-teman. Tuh. Ya bahkan terakhir kali ke-reject itu di sekitaran, kalau sekarang kan makin lama makin turun kan, makin menyempit gitu kan teman-teman. Dan ini di sekitar 17.800 sampai 18 ribuan rupiah di sini. Ya, potensialnya menjadi next target untuk si XRP. Jadi terdekatnya itu di kisaran 14.000, next lagi di kisaran 17.800 sampai 18.000 rupiah. Jadi itu adalah dua area target untuk si XRP ya, tahun jangka pendek sampai jangka menengah. Jadi itu ya teman-teman, buat yang nanyain XRP targetnya berapa nih untuk jangka pendek sama menengah, segitu dulu teman-teman. Nah nanti jika memang dia kuat breakout nih ya dari neckline ini, konfirmasi double bottom, retest, kuat breakout di area sini ya, retest, nah baru untuk melanjutkan penguatan ke $2, ke $2,5, ke $3 dan lain sebagainya. Cuman memang untuk analisa si XRP ini saya lebih istilahnya mengarah ataupun menginformasikan untuk target yang lebih realistisnya. Jadi based on price action si XRP. Ya, jadi ini adalah beberapa target untuk si XRP ya yang masih istilahnya make sense lah untuk digapai. Kita nggak ngomong $3, kita nggak ngomong $5 dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalau misalkan benar-benar good news dari sidangnya selesai dan mungkin dia damai atau menang sidang sekalipun ya sangat mungkin untuk digapai ya, minimalnya di kisaran 14.000, next lagi di 18 ribuan rupiah teman-teman. Ya, kalau misalkan 18.000 udah mampu breakout ya berapa next lagi ya? Udah kita ngejar ke ATH sebelumnya di tahun 2021 atau di sekitaran 28 ribuan rupiah ya di area-area. Jadi itu aja dulu teman-teman ya, nggak usah muluk-muluk ya, nggak usah muluk-muluk $5, $10 dan lain sebagainya. Jadi based on analisa technical dulu, yang terdekatnya bagaimana dan lain sebagainya. Nah kemudian yang nanyain untuk area support si XRP yaitu pasti di trendline area trendline ini nih. Nah trendline support ini teman-teman di sini. Ya, itu di sekitar ya area 11.000 sampai 12.000 rupiah, di sekitar area itu. Range-nya ya harganya 11.000 sampai 12.000 rupiah untuk range support terdekat untuk si XRP. Oke guys, jadi kalau misalkan dia nggak mampu dipertahankan area ini, dia malah breakdown ya pasti juga saya juga nggak berharap hal ini terjadi ya teman-teman ya. Ini adalah skenario terburuknya. Dia bisa saja untuk retest di bottoming sebelumnya nih. Nah di sini di sekitaran 7.600-an. Nih, ini digapai ataupun di hit ya. Ini di hit tanggal 19 Juli sama 22 Juni. Ya, dua kali dia hit area lowest point-nya untuk si XRP, akhirnya dia rally up lagi sampai kisaran 20.000. Kemudian dia koreksi dan lain sebagainya sampai posisi sekarang ini gitu, teman-teman. Jadi memang ini skenario terburuknya, dan untuk beberapa skenario terbaiknya tadi sudah saya infokan dan beberapa target. Jadi menurut kalian bagaimana XRP, apakah benar-benar sidangnya kali ini bakal selesai dan target price-nya ataupun target harga lah untuk si XRP bulan Januari menurut kalian bagaimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video ini. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa dior lagi ya untuk menentukan pilihan kalian untuk jual beli dan lain sebagainya, open posisi, tutup posisi dan lain sebagainya, biar lebih mantap lagi. Ini adalah salah satu outlook aja dan untuk referensi kalian aja ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa kalian telan mentah-mentah, oh informasi saya begini, kalian telan mentah-mentah. Tentunya kalian harus dior lagi ya, karena uang kalian adalah tanggung jawab kalian. Itu aja teman-teman
teman-teman, dan semoga beruntung buat kalian semua yang trading di bulan Januari. Tidaknya bisa meminimalisir lah kekalahan ataupun loss jika memang kalian sudah analisa terlebih dahulu. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah all in ya teman-teman ya. Itu adalah saran saya. Balik lagi ke keputusan kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.